Sanjaya Tantri Bahtera Cabang Tegal. Halo, saya admin 5 STB Tegal. Halo, saya Puspa, admin 2 Sanjaya TP Tegal. Halo, saya Vivin, admin 1 dari Sanjaya Tantri Bahtera Cabang Tegal. Oke, jadi kalau teman-teman sering lihat Sanjaya Tantri Bahtera Tegal live, nah kita ini. Iya betul. Jadi adminnya itu sebenarnya ada banyak ya. Sebenarnya lagi available sekarang. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai pertanyaan apa aja sih yang sering masuk ke kita, dan pertanyaan-pertanyaannya itu termasuk yang absurd mungkin aja ya. Apa aja kita simak hari ini ya. Yang pertama mungkin Mbak Ipin mau duluan, pertanyaan yang paling absurd apa? Awas loh, nanti dijual ya ke Kamboja. Oke. Sebenarnya kita itu kan P3MI resmi ya. Jadi Sanjaya Tantri Bahtera ini P3MI resmi, dan kita di sini juga sudah ada NIB-nya, bisa dicek aja di Google ya, atau di website kita juga bisa dicek aja. Websitenya BB2MI juga bisa. Jadi di sini kita prosesnya benar-benar proses resmi, dan penempatan itu benar-benar ditempatkan ke negara sesuai tujuan. Jadi nggak ada tuh yang kayak ke Kamboja lah atau kita sebut merek ya, atau yang ke yang lainnya Iya, seperti betul. itu. Nanti pulang tinggal lama, Mbak, sayang Mbak ginjalnya hilang. Kita prosesnya resmi ya. Jadi silakan teman-teman dicek sosial media kami. Teman-teman bisa lihat sendiri, sudah banyak kok orang yang kita terbangkan, kita salurkan ke user, ke pencari kerja yang membutuhkan pekerja, dan kerjaannya itu sesuai dengan minatnya dan serius loh. Silakan bisa cari di sosial media, dan juga di Google kita sudah menunjukkan track record kami, sepak terjang kami di penyaluran tenaga kerja ya. Jadi jangan ngadi-ngadi lah ya. Kita ini kerjanya resmi kok, nggak aneh-aneh. Nggak dijual. Kita ngejual skill. Nah, kita menjual skill orang yang butuh pekerjaan, menghubungkan ke orang yang membutuhkan pekerjaan dan butuh ini ya, pekerja ya. Iya betul. Jadi jual bukan orang, tapi nggak ginjal ya, kita nggak kita nggak jual ginjal, aja. Nggak jaminan ginjal juga ya, Mbak ya, nggak terima jaminan ginjal ya, Mbak ya. Nggak terima lah. Terus lanjut pertanyaan yang berikutnya. Terus apa sering nemuin apa pertanyaan apa? Harus bayar nggak sih? Bayar ya, Mbak? Iya dong, bayar ya. Nah, kalau nggak bayar, kita digaji pakai apa nih, ya kan? Jadi prosesnya sendiri kan semuanya juga semua pakai biaya. Ada biayanya ya. Jadi kayak tiket, biaya, media, semua itu perlu biaya. Kalau untuk proses resmi itu pasti ada biayanya, kecuali untuk yang informal ya. Kalau informal ini benar-benar ada dana talangan 100%. Dan kalau untuk yang formal ini khusus untuk perempuan, ini kita danai dari perusahaan untuk kemana ajanya itu ke Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Itu benar-benar kita full dana talangan. Kalau yang formal tetap pasti ada biaya prosesnya, seperti itu. Kalau yang lain tetap ini ya, selain informal, yang formal tadi kayak ke Polandia, ke Jepang, ke Taiwan, Turki, Kuwait tetap bayar ya. Kenapa? Karena proses resmi semuanya, ngurus visa, ngurus kontrak, interview, kemudian tiketnya, semuanya itu butuh biaya. Jadi nggak mungkin cuma dibayar dengan janji manis, dibayar dengan biar pakai daun, dibayar pakai apa jaminannya sertifikat tanah boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Nanti malah mempersulit anda. Jadi kalau terus berangkat kerja luar negeri, nabung dulu aja. Kalau juga prosesnya kan nggak langsung bayar di muka gitu ya, tapi bertahap ya. Karena kita prosesnya resmi, jadi semua itu ada tahapannya seperti itu. Jadi masih ada spending waktu lah untuk ngumpulin dana kayak gitu ya. Terus apalagi nih pertanyaannya yang biasanya? Pertanyaan yang paling mengganggu, yang mind blowing. Harus belajar bahasa Mbak. Gimana ya? Pasti dong. Kita mau ke luar negeri, gimana kalau nggak belajar bahasa? Kalau Polandia itu cukup pakai bahasa Inggris saja ya kan? Polandia cukup pakai bahasa Inggris saja. Kalaupun belajar bahasa Polandia ya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Tetap kita mengenal bahasa negaranya masing-masing, tetap mengenal ya.
Jepang juga perlu belajar bahasa Jepang. Nggak ada tuh yang pakai bahasa Jepang Jepang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris kan? Iya, Enggak ya, betul. kan nggak sesuai tempatnya gitu. Kalau Turki Kuwait juga bahasa Inggris. Seperti itu tetap semua itu belajar bahasa. Minimal Inggris karena kita kerja di luar negeri. Seperti itu, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Ya, nggak ada. Apalagi pakai bahasa Tarsan ya, Mbak. UA gimana? Nggak bisa Nggak dong. ada. Ya, harus bisa bahasa Inggris lah minimal. Intinya kalau kerja ke luar negeri dipersiapkan sejauh-jauh hari ya, untuk ngerti tujuannya mau kemana, niatnya kemana, tujuan negaranya mana, dan dipelajari bahasanya. Karena nggak mungkin interview pakai bahasa Indonesia, nggak mungkin. Kalau nggak pengen belajar bahasa asing, ya udah kerja di Indonesia aja, disyukuri dapat kerja UMR. Cuma kalau kerja luar negeri kan artinya peluangnya lebih besar. Iya. Cuma memang harus ada effortnya. Iya, betul. Ya, belajar bahasa juga, ya mau nggak mau itu wajib gitu loh. Jadi jangan Iya, malas-malasan belajar bahasa ya teman-teman ya. Oke, sip. Terus apa lagi nih Mbak Gizi? Dan bahasa di kita kan free ya Kak ya? Iya. Ya betul. Jadi untuk pembelajaran bahasa itu mulai dari kakak daftar pertama nanti akan ada bimbingan kelas bahasa online. Itu untuk kelas Itu untuk kelas bahasa Inggris. Ya. Kelas bahasa Kalau Inggris. bahasa Jepang tetap nanti ada pembelajaran di LPK. Juga untuk informal juga ada pembelajaran di LPK seperti itu. Kalau untuk informal itu kita belajarnya ada belajar bahasa, juga belajar keterampilan juga seperti itu. Jadi tetap ya semua itu belajar bahasa baik formal maupun informal. Jadi kayak misalnya Taiwan, Hong Kong, artinya juga harus belajar Mandarin Cantonese ya. Betul. Kalau misalnya nggak mau belajar bahasa ya paling mungkin ya Malaysia. Ya, Karena gajinya tapi mungkin- Malaysia juga belajar Bahasa Inggris juga kok. Bahasa bahasa kan Inggris. bahasa Melayu kan bahasa Iya, sama kayak bahasa iya, Indonesia iya, gitu. iya. Artinya Lebih cukup mudah bisa lah. bahasa Indonesia. Cuma tadi kan kalau mungkin Malaysia kan gajinya nggak sebesar yang lainnya kan, cuma betul. juga kan sesuai effort lah ya. Kalau dengan betul. Kalau mau gajinya yang iya, tinggi ya iya, effortnya juga effortnya juga besar, harus lebih belajar besar, bahasanya betul. juga serius gitu, apalagi Jepang. Jepang tuh cukup ya yang butuh bener-bener effortnya ya. Betul sekali. Terus prosesnya lama nggak sih Mbak? Prosesnya gimana Mbak? Lama Jelas nggak? lama. Aku pengen berangkat Jelas lama. Kenapa lama? Kalau kepengen cepet, udah kerja sama mertua aja cepet ya. Kalau kerja ke luar negeri jangan diharap, apalagi kalau ke Polandia. Kalau kesabaran Anda hanya Tipis selembar tisu tipis, jadi sobek-sobek 26 pieces, itu jangan ke Polandia. Jangan. Mending ke mana yang lebih cepet, mungkin bisa ke Taiwan. Iya loh, yang Oh. setipis tisu itu ya ke kelompok aja ya. Ke warung kelontong. Oh. Iya. Mau daftar jadi kasirnya Iya, langsung betul, diterima. diterima. Kalau ke luar negeri Kalau ke nggak luar negeri, mungkin. Sebulan aja belum tentu, nggak mungkin bisa berangkat sebulan kalau Hmm. kalau luar negeri ya. Luar negeri itu tetap prosesnya dokumennya, ya. macam-macam. Iya. Kalau kayak Polandia ya 1 tahunan. Jepang Jepang apalagi juga bisa 1 tahun Jepang kalau juga- belum bisa Iya, bahasanya. kalau belum bisa bahasanya prosesnya 1 tahunan karena kan dari belajar bahasa dan kemudian prosesnya itu kan juga waktunya sampai 1 tahunan. Kalau yang udah bisa mah prosesnya cepet, tinggal interview langsung ya, mensetsu gitu. Prosesnya pun juga 4 sampai 5 bulanan kalau untuk Jepang. Seperti itu. Nah, sebetulnya itu berarti kerja di luar negeri sama mau proses kerja di luar negeri dan proses kerja di Indonesia hampir sama ya. Ada tahapan sama. interview, ada tahapan tes medis. Nah, kalau ke luar negeri pasti nanti ada tahapan untuk proses visanya. Iya, itu yang cukup ya agak lama Iya, ya. betul. Biasanya lamanya di situ dan itu kan udah bukan kewenangan kita toh, itu kewenangan kedutaan ya. Jadi kayak misalnya Polandia itu juga proses di kedutaan yang paling lama malah. Iya, Dan itu karena- udah nggak bisa kita intervensi, PT nggak bisa intervensi karena kedutaan Karena punya sistem aturan sendiri. sistem visa di kedutaan itu kan drawing itu kayak kocokan arisan gitu ya, sebenarnya bisa cepet bisa lama ya, bisa cepet bisa lama karena kalau sistem kayak kocokan kayak kocokan arisan gitu ya, drawing visa itu yang daftar belakangan itu, yang daftar terakhir itu belum tentu berangkatnya nanti terakhir, bisa jadi berangkatnya duluan, jadi nggak mesti tergantung dari rezekinya masing-masing kandidat seperti itu. Oh, kenapa harus keluar negeri? Karena duitnya gede, guys. Ya, Duitnya gede.
Bisa jalan-jalan juga. Alasan yang paling Ya. simpel ya. Merubah Dan di sini merubah ya. nasib, betul, merubah nasib perekonomian. Ya kita kerja ke luar negeri, berangkat migran, pulang jadi juragan. Amin. Amin. Seperti itu. Jadi kenapa pengen kerja ke luar negeri ya pertama karena keluarga ya untuk memperbaiki perekonomian. Yang kedua Mencari ya, pekerjaan di mencari- Indonesia mencari pekerjaan di Indonesia itu susah lumayan ya. susah, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi silahkanlah kalau mau kerja ke luar negeri itu benar-benar saat ini memang ya peluangnya banyak sekali. Kerja di luar negeri itu ada jenjang karirnya. Untuk yang formal ya itu ada jenjang karirnya. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk mau kerja ke luar negeri. Ya, jadi kalau kerja di luar negeri itu kan persyaratannya tidak dibatasi umur ya, seperti kayak di Indonesia nih, usianya minimal usianya maksimal 25 tahun. Kalau di luar negeri bisa di atas 25 tahun dan Sampai 40 gajinya juga bisa. iya. Dan untuk salary-nya cukup besar ya. Jadi gaji di Indonesia staff paling 2 juta, 3 juta atau seperti itu. Tapi kalau kalian mau kerja di luar negeri kayak misalkan di Hong Kong atau Taiwan sekitar 20.000 NT atau 10.500.000 sudah dipastikan dapat. Jadi untuk salary-nya walaupun pekerjaan di sektor domestik gajinya setara manajer di Indonesia. Iya. Ya, ART ini ya informasi Betul. Thailand. Juga ijazahnya itu nggak harus yang S1, S2, S3, S4, S tumpung, enggak gitu juga. SD bisa, Bisa. Polandia. Ya. Polandia. Kalau yang informal juga SD bisa. SD bisa. Terus juga kalau ke Polandia itu bertato juga Boleh. berdidik juga boleh. Kecuali kalau yang di Jepang ya, kalau Jepang itu memang benar-benar harus bersih. Kondisi kesehatan semua juga harus bersih dan nggak boleh tato dan pendidikan. Gitu. Ijazahnya juga SMP boleh. Jadi kalau di luar negeri itu nggak harus syarat yang aneh-aneh, nggak yang neko-neko. Nggak harus Nggak yang harus yang seperti kalau itu. di sini kan Yang harus cantik, yang tinggi, yang begini, yang begitu. Menguasai 4 elemen. Jadi guys kalau kerja ke luar negeri itu ini yang penting bisa bahasanya dan bisa kerja gitu Ya, aja. betul. Di Jepang Sehat jasmani dan usia rohani. 40 masih bisa apply. Yang penting bisa bahasanya, bisa skillnya dibuktikan dengan SSW ya. Jadi syaratnya tuh nggak absurd dan ngadi-ngadi. Sama-sama kerja kayak kita kan kerja 9 to 5 ya jam 9 sampai jam 5. Kalau di Indonesia ya disyukuri aja lah, mungkin ada yang bisa bertahan dengan UMR nggak apa-apa. Tapi kalau kepengen cari penghidupan yang lebih baik, luar negeri aja kita bisa bantu gitu loh. Artinya ada alternatif lain gitu. Sama-sama capek dari jam 9 sampai jam 5. Kalau masih memungkinkan, masih muda, kenapa nggak ke luar negeri aja dan juga bisa berkali-kali lipat. Jadi why not dicoba? Oke, jadi gitu ya guys, itu tadi masukan beberapa pertanyaan yang absurd dari netizen dan kita udah kasih masukan ya. Pesan dari kami para admin nih, kalau teman-teman ada planning mau ke luar negeri, tolong please cari referensi negaranya, minatnya kemana, belajar bahasanya dan satu lagi yang paling penting adalah apa? Cek dulu PT-nya, legalitas PT-nya seperti apa, track record PT-nya juga seperti apa, sudah berangkatin berapa banyak, terus juga SIP-nya itu ada apa enggak, jelas apa enggak, seperti itu. Atau kalau mau benar-benar mantep ya, bisa dicek aja langsung ke Disnaker. Jadi Ya. kalau setempat, Ya, di tempat. kalau kakaknya mau kerja ke luar negeri, silahkan bisa cek aja dulu di Disnaker setempat seperti itu untuk meyakinkan diri sendiri dan juga keluarga. Jadi bisa lebih mantap ya untuk prosesnya. Bisa dicek juga legalitasnya atau benar nggak sih ini PT-nya legal atau tidak, dibuka websitenya BP2MI atau buka di Cisco. Cari nama PT Sanjaya Tadi di situ Ya, ada betul. pasti ada Cari namanya, pasti resmi. Sanjaya Resmi. Tadi. Terus juga kenapa harus cari tahu PT resminya? Karena kerja ke luar negeri itu kita sadar ya apa yang harus dikorbankan ya, selain materi, modal, waktu bersama keluarga. Jadi benar-benar diperhatikan supaya nggak zong, karena memang banyak yang zong di situ ya. Iya, Kita banyak PT, kasihan sih ya, banyak makanya- PT yang abal-abal juga. Makanya Jadi itu cari tahu butuh dulu untuk ya. betul untuk dicari tahu dulu.
Oke. Disiapkan mental, fisik, serta finansialnya. Sama satu lagi nih, guys, kalau di netizen waktu kita live, please kasih pertanyaan yang mutu dikit. Iya, kamu kayak tadi ya. Jangan kayak gini, aku pernah pernah ke Jepang, tapi nggak tahu DFT itu apa, SSB itu Iya, apa, betul. artinya kamu berarti belum banyak referensi gitu Iya, loh. Kalau betul. tertarik ke Jepang ya, perbanyak referensinya, negaranya seperti apa, aturannya kalau mau kerja di negara itu gimana. Cari tahu dulu lah, kalau kamu belum tahu dan nol sama sekali, ya itu bahaya loh. Makanya cari referensi, cari tahu banyak hal mengenai negara yang kamu minati. Jadi please ya, kasih pertanyaan yang mutu dikit ya gitu. Ya, karena kita admin-adminnya pada live itu ya agak kesel ya, kesel gemes gitu ya lebihnya ya. Kalau gitu kalau ada pertanyaan netizen yang absurd gitu loh. Gitu. Jadi please tolong dipelajari dulu. Kalau mau proses kemana dibaca-baca dulu lah, digobin dulu. Kalau cuma sekarang kan udah nggak kayak dulu ya. Kalau cuma sekarang itu kita beli informasinya itu gampang banget. Atau boleh langsung datang ke kantor cabang Sanjaya Tantri Batra Tegal, ada di Ruko Jaya Land, Slawi Wetan, Kabupaten Tegal. Itu tadi dari kami, untuk teman-teman silakan jika tertarik bekerja ke luar negeri, kita bisa bantu di PT Sanjaya Tantri Batra Tegal, monggo silakan datang ke sini, dilayani sama admin yang PT. Atau bisa langsung DM aja di akun TikTok masing-masing. Saya di @tegal _up_5. Saya di Sanjaya TB Tegal. Saya ada di Sanjaya Tantri Batra TCL. Itu ya, bisa silakan di DM kalau belum lebih lanjut untuk peluang kerja luar negeri. Kita ketemu lagi kapan-kapan lagi ya di next acara berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube PT Sanjaya Tantri Batra. Bye.